Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Tibun Nabawi. Kali ini kita membahas tentang telur ayam. Tentunya ya telur ayam kampung yang tidak mengkonsumsi makanan-makanan dari bahan kimia, yaitu ayam kampung yang memakan makanan alami. Kemarin kita sudah sedikit bahas tentang kuning telur. Adapun sekarang kita akan bahas tentang eh, putihnya telur, ya. Langsung saja kita baca. Di sini tertulis wa bayaduhu idza kutira fil aini alwarimati waroman haron barrodahu wasakkanal wajah. Ini ya, tertulis seperti ini. Jadi putihnya telur itu ketika diteteskan ke mata yang bengkak. Mata yang bengkak itu kan di samping panas juga sakit, ya, cekot-cekot. Itu yang ditetesi bukan matanya tapi ya sekitar mata itu. Maka putih telur tersebut akan bisa mendinginkan dan meredakan rasa sakitnya. Itu fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza lutiqa bihi harkunar au ma ya'ridu lahu lam yata'hu yatanaffat. Nah, ketika putih telur itu dioleskan ke kulit yang terkena api, ya, terbakar api, atau mungkin ya terkena panas, kena api, maka kulit itu tidak akan melepuh, ya, tidak akan melepuh. Jadi dengan putih telur tersebut, kulit yang terkena api diolesi, maka kulit itu tidak akan melepuh. Itu fungsi yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa idza lutiqa bihi al-wajhu mana al-ihtiraq al-arid minas syams. Jadi kalau itu dioleskan ke wajah, maka wajah itu tidak jadi hitam karena terbakar sinar matahari. Ya, jadi ini penangkal sinar matahari, ya. Bahasanya apa itu? Jadi ketika dioleskan ke wajah, maka bisa mencegah dari sengatan panasnya sinar matahari. Itu fungsi yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa idza qulita bil kundur, ketika putih telur itu dicampur dengan kayu cendana, wa lutikha alal jabhah, lalu dioleskan di kening, nafa'a minan naslah, jadi bisa menghilangkan kerutan-kerutan penuaan di kening, ya. Jadi kerutan-kerutan penuaan di kening itu bisa hilang, bisa glowing lagi, bisa terlihat muda lagi. Nah, itu beberapa manfaat dari putih telur, ya. Putih telur yang mentah tentunya, ya, putih telur yang mentah. Karena masih bisa diteteskan, masih bisa dioleskan, ya, masih bisa dicampur dengan kayu cendana dan lain-lain. Kemudian Ibnu Sina dalam kitabnya Al-Qanun juga
menyebut manfaat dari telur. Ini telur ya putihnya ya kuningnya ya. Yang mana manfaat dari telur itu juga bisa untuk membantu pengobatan penyakit jantung. Jadi fil adwiyati al-qalbiyah, di dalam pengobatan penyakit jantung. Dia mengatakan walaupun yang namanya telur itu bukan obat secara mutlak. Jadi walaupun telur ayam itu bukan obat secara mutlak, fa innahu mimma lahu madkhalun fi taqwiyatil qalbi jiddan, akni asufrah. Bagaimanapun telur itu mempunyai peranan di dalam menguatkan jantung, ya, mempunyai peranan penting di dalam menguatkan jantung, terutama bagian kuningnya. Jadi akni asufroh, jadi terutama yang kuning telur itu, ya, itu punya peranan dalam menguatkan jantung. Kemudian Ibnu Sina juga menyebutkan bahwa di dalam kuning telur itu ada beberapa keistimewaan. Ada tiga keistimewaan di sini. Wahya tajma'u salasata ma'an. Jadi kuning telur itu mengumpulkan tiga keistimewaan ini. Ya. Pertama adalah mudah larut dalam darah. Ya, mudah larut dalam darah. Di video kemarin kita sudah jelaskan bahwa memang telur, kuningnya telur ini bisa memproduksi darah yang istimewa. Okay. Jadi mudah larut dalam darah, itu yang pertama. Yang kedua, wakilatul fatlah, jadi sedikit ampasnya. Jadi ampasnya itu sedikit. Jadi semuanya bisa, hampir semuanya bisa dimanfaatkan. Umpama ada yang tersisa, sisanya itu sedikit, ya, sisanya sedikit. Yang ketiga, bahwa darah itu juga berasal dari telur itu, ya kan, sebagaimana sudah dijelaskan di depan, ya, sehingga telur ini bisa disimpulkan sejenis dengan darah, yang mana secara otomatis bisa untuk konsumsi jantung, ya. Jadi sejenis dengan darah, ya, seirama dengan darah, sehingga bisa dikonsumsi oleh jantung dengan baik dan cepat, ya, ya, dengan baik yang cepat. Jadi karena memang telur itu sifatnya ringan. Jadi umpama makanan itu bukan makanan berat, ya. Jadi karena telur memang khafifan muntafi'an ilaihi bisur'ah. Jadi makanan ringan, bisa diolah secara baik oleh darah, oleh jantung secara cepat, secara baik, ya. Nah, sehingga oleh sebab itu para penderita penyakit pencernaan, ya, mungkin ususnya bermasalah atau bagaimana, itu sangat mudah untuk beradaptasi dengan telur, karena memang telur itu mudah diserap oleh tubuh. Nah,
Nah, pembahasan tentang telur kiranya cukup sekian, dan mungkin di video berikutnya kita akan bahas tentang basol, ya, tentang bawang, ya. Ya, nanti juga ada bawang merah, ada bawang putih, ya. Dan kiranya cukup sekian dulu. Ya, kita ketemu lagi insya Allah di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.